Selamat siang para Tocinan terkasih. Nama saya Penny Wijaya Karnata dari Makin Cibinong. Terimalah salam peneguhan iman dalam agama kita, hanya kebajikan yang berkenan kepada Tuhan. Wei Te Tung Tian Sanjay. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah tema, peran perempuan Konghucu di era kemerdekaan. Xie Tianjien. Pada saat ini, kita masih dapat berkumpul bersama keluarga dan menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Tidak seperti waktu zaman Cut Nyadin ataupun zaman Christina Marta Tiahahu, yang dimana mereka harus membawa senjata, harus mengorbankan harta benda, harus mengorbankan waktu, bahkan jiwa dan raga mereka. Demi apa? Demi membangun kemerdekaan bangsa dan negara kita, demi kemerdekaan yang telah kita rasakan pada hari ini. Tocin yang terkasih, saya akan membawakan 3 peran wanita di era kemerdekaan ini. Apa saja? Yang pertama, peran wanita sebagai diri sendiri, yang kedua perannya sebagai orang tua, dan yang ketiga perannya sebagai istri. Sebelum saya uraikan satu persatu, mari kita buka kitab kita pada Ajaran Besar bab 9 ayat yang pertama. Ajaran Besar bab 9 ayat yang pertama. Adapun yang dikatakan untuk mengatur negara, harus lebih dahulu membereskan rumah tangga itu ialah tidak dapat mendidik keluarga sendiri, tetapi dapat mendidik orang lain. Itulah hal yang tak akan terjadi. Maka seorang cence, biar tidak keluar rumah, dapat menyempurnakan pendidikan di negaranya. Dengan berbakti kepada ayah bunda, ia turut mengabdi kepada raja. Dengan bersikap rendah hati, ia turut mengabdi kepada atasannya. Dan dengan bersikap kasih sayang, ia turut mengatur masyarakatnya. Di ayat ini dijelaskan, sebagai peran wanita dalam diri sendiri, kita harus apa? Pertama, kita harus mengatur rumah tangga kita sendiri. Kita harus mendidik keluarga kita sebelum kita mau melakukan hal yang lain. Kita tidak akan pernah bisa mendidik orang lain kalau keluarga sendiri belum bisa kita didik, belum bisa kita bantu. Kemudian, kita juga harus mengabdi kepada ayah bunda. Karena dengan mengabdi kepada ayah bunda berarti kita juga mengabdi kepada negara kita. Kemudian dalam bekerja kita akan bersikap rendah hati. Karena dengan bersikap rendah hati kita akan turut mengabdi kepada atasan kita. Dan dengan bersikap kasih sayang kita akan bersama mengatur masyarakat. Selain itu, kita juga harus menjadi suri tauladan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Kita harus mau menempuh jalan suci. Karena kalau kita tidak menempuh jalan suci, maka keluarga kita pun tidak akan pernah mau untuk menempuh jalan suci ataupun mengikuti apa yang kita ajarkan kepada mereka. Ini tertera pada kitab Bingcu, jilid 7b, ayat yang ke-9. Bingcu berkata, kalau diri sendiri tidak mau menempuh jalan suci, anak istrinya pun tidak akan mau menempuhnya. Menyuruh orang kalau tidak berlandaskan jalan suci, biarpun anak istri sendiri tidak akan mau melaksanakannya. Jelas sekali dikatakan bahwa kita sebelum mendidik orang lain, kita harus menyempurnakan diri kita sendiri. Kita harus mendidik diri kita sendiri agar menjadi benar. Kita harus membantu diri kita sendiri untuk menjalankan jalan suci dengan benar. Dengan kita menjalankan jalan suci, maka keluarga kita pun akan mau mendengarkan apa yang kita ajarkan. Kemudian yang kedua, menjadi ibu bagi anak-anak. Seorang ibu adalah pusat keluarga. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Di tangan wanitalah bagaimana kita bisa membangun anak-anak kita menjadi lebih baik. Wanitalah yang bisa membangun negara kita menjadi negara yang lebih baik lagi. Kita bisa mendidik tunas-tunas dan pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang. Kita bisa meningkatkan kualitas kita
dengan memberikan waktu kepada anak-anak kita untuk bisa membantu mereka menanamkan budi pekerti yang luhur kepada mereka. Kita membantu mereka untuk meningkatkan jasmani dan rohani mereka. Contohnya, kita harus minta mereka untuk aktif di dalam pendidikan, juga aktif dalam organisasi keagamaan, seperti minta mereka untuk mengajar, jadi guru sekolah minggu, ataupun hal lainnya yang positif. Kita pun bisa mendidik mereka untuk selalu membantu orang lain. Kemudian yang ketiga, menjadi istri yang baik. Seorang istri adalah belahan jiwa sang suami. Istri juga memiliki sumbangsih sangat besar untuk menjaga keharmonisan keluarganya. Bila keluarga damai dan bahagia, maka seorang suami bisa mencari nafkah dengan tenang dan damai. Karena kita pernah mendengar tentunya ada sebuah pepatah mengatakan, di balik kesuksesan seorang laki-laki, pasti ada seorang wanita di belakangnya. Jangan pernah menuntut hal yang terlalu tinggi kepada suami kita. Jangan menuntut apa-apa yang tidak mungkin diberikan suami kita. Kenapa? Karena kalau kita banyak sekali menuntut kepada suami kita tidak akan bisa bekerja dengan tenang. Suatu saat, suami kita akan kepikiran terus. Sehingga mungkin aja, suatu saat suami kita akan mencari nafkah yang tidak halal, hanya untuk memenuhi keinginan kita. Apakah kita mau? Keluarga kita, apa yang kita miliki berasal dari hal-hal yang tidak halal, berdasarkan dari nafkah yang tidak baik. Tentunya itu tidak baik sekali bagi keluarga kita. Sebaiknya kita sama-sama memberikan ketenangan, keharmonisan dan kedamaian bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Seperti alat musik yang bisa ditabuh harmonis bagi keluarga kita semua. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan terima kembali salam peneguhan iman, hanya kebajikan yang berkenan kepada Tuhan. Wei Te Tung Tien. Sancai.